warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam semangat untuk Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Selamat datang di channel YouTube Cikgu FM, tempat kita berbagi informasi, tips dan pengalaman seputar dunia pendidikan, khususnya bagi rekan-rekan peserta PPG guru tertentu. Sebelum kita mulai, kami mohon dukungannya dari Bapak Ibu semua. Caranya mudah, cukup dengan subscribe channel YouTube kami, like, dan tuliskan komentar jika ada yang ingin didiskusikan. Dan yang paling penting, share video ini ke grup dan teman-teman sesama peserta PPG. Dukungan dari Bapak Ibu semua sangat berarti agar kami semakin semangat membuat konten-konten bermanfaat lainnya. Hari ini saya diminta untuk memaparkan tentang proses perpal ijazah. Bagi yang belum melakukan perpal ijazah, mohon diperhatikan dengan seksama agar proses perpal ijazahnya tidak keliru, karena banyak kejadian yang pernah terjadi sebelumnya. Ini perpal ijazah itu tidak sesuai dengan ijazahnya itu sendiri, ya. Oke, yang tata cara pengajuannya ini ya, ini laman info GTK di bawah, ya. Ini karena dibuat paparannya dibuat beberapa bulan yang lalu, maka ini menunya masih seperti ini perpal ijazah, ya. Dan yang terbaru di sini tulisannya perpal lainnya. Nah, di sini nanti akan ada 2 tab buat yang ini tidak semua guru, ya, tidak semua guru akan keluar 2 tab, tapi untuk yang guru-guru tertentu akan keluar 2 tab. Yang pertama adalah tab perpal ijazah seperti ini. Yang kedua nanti akan ada SPTJM. Ya, nah untuk yang perpal ijazah, langkah selanjutnya ya, klik tombol ini, perpal ijazah baru, ya. Terus dia akan keluar nanti seperti ini tampilannya. Ini mohon maaf saya tutup karena menyangkut data orang, ya, karena webinar tentunya data akan banyak dilihat orang. Jadi ini saya tutup. Tapi isinya yang atas, yang ini adalah identitas Dapodik. Ini data Anda, nama, tempat lahir, tanggal lahir, NIK, sekolah induk. Ini sesuai dengan data Dapodik, ya, yang sudah diverifikasi di info GTK, ya. Jadi ini data yang ada di kami pada saat Anda mengklik membuka info GTK pada saat itu. Nah, data ini bisa saja berubah kalau di Dapodik terjadi perubahan, ya. Ini bisa saja berubah. Oke. Selanjutnya, yang fokus utama kita adalah di sini, ya. Ini yang dikotakin merah, putus-putus nih, ya. Nah, pertama perguruan tinggi. Perguruan tinggi ini Bapak Ibu sekalian bisa ketik mungkin sekitar 7 atau 5 huruf gitu, ya. Nanti akan keluar daftar perguruan tinggi sesuai 5 huruf terakhir yang diketik. Ya, misalnya kalau universitas terbuka, maka pada saat kita ketik universitas, itu nanti akan keluar tuh. Ada universitas terbuka, Universitas Indonesia, universitas macam-macam lah, ya, yang banyak macam universitasnya. Nah, nanti kalau kita ketik lagi sampai universitas terbuka, maka pilihannya akan mengerucut, cuma terbuka saja, gitu, ya. Tapi Anda pun bisa memilih pada saat sudah diketikkan 5 huruf keluar daftar nama universitas, Anda bisa pilih perguruan tingginya yang mana, ya. Diklik. Nah, ini wajib diklik. Kalau tidak diklik, Anda biasanya ketik full sampai universitas terbuka, tidak diklik, maka itu nanti pada saat diklik cek data ijazah, itu akan diminta untuk mengisi lagi nama perguruan tinggi. Makanya itu harus diklik. Kenapa? Karena yang dipakai pada saat klik itu bukan nama perguruan tingginya, tapi kode perguruan tingginya. Ya, tapi kode perguruan tinggi yang ada di sistemnya itu ada kodenya, gitu, ya. Nah, karena kode tidak semua orang bisa hafal, maka kita gunakan nama perguruan tingginya. Tapi nanti pada saat diklik, itu akan diambil kode perguruan tingginya. Oke. Terus begitu diklik nama perguruan tinggi, maka di perguruan tinggi itu akan memfilter. Ya, sistem akan memfilter prodi apa yang ada di sana. Ya. Tapi karena tidak semua perguruan tinggi terdaftar,
barangkali ada yang dari luar negeri, ada yang atau perguruan tinggi yang sudah tutup gitu ya, yang sudah berganti nama segala macam. Maka kita tidak bisa murni menggunakan referensi yang ada. Oke. Maka kita bisa menambahkan di sini kalau ternyata perguruan tinggi itu memang sudah tutup atau perguruan tinggi sudah ganti nama, maka di sini bisa kita ketik sesuai dengan nama perguruan tinggi yang ada di ijazahnya. Ya, nanti akan keluar tuh di pilihan, tetap akan keluar di pilihan. Nah, tetap itu harus dipilih. Tapi kalau misalnya udah ketik full belum keluar juga namanya, Anda bisa hapus, tekan tab, backstab, apa backstab? eh backstab bukan backstab ya, tapi backspace untuk menghapus ya, untuk menghapus satu huruf ke belakang. Nah, itu eh, bisa nanti akan keluar ya, begitu dia hapus satu huruf maka dia akan keluar pilihannya ya. Nah, itu silahkan dipilih namanya, nama perguruan tingginya. Tapi pastikan yang dipilih itu namanya sudah sesuai dengan nama yang ada di ijazah. Eh, Lalu begitu kita klik perguruan tinggi tadi, maka dia akan memfilter nama-nama prodinya. Oke, misalnya perguruan tingginya adalah universitas terbuka. Lalu prodinya adalah pendidikan guru, pendidikan anak usia dini. Maka pada saat diketik pendidikan, nanti akan keluar tuh semua prodi yang awalnya itu pendidikan. Ya, yang awalnya atau yang mengandung kata pendidikan. Gitu ya. Tapi kalau misalnya tulisnya pen, baru pendi misalnya gitu, nah maka seluruh prodi yang ada tulisan pendinya itu akan keluar. Nah, kalau perguruan tingginya, tadi yang kita pilih itu adalah perguruan tinggi yang masih aktif, maka nanti prodinya itu akan ada nama prodi yang berwarna biru, biru muda. Nah, itu berarti prodi yang dituliskan dengan biru muda, itu prodi yang ada di perguruan tinggi tersebut. Kalau yang hitam ini pilihan untuk yang prodi-prodinya itu sudah barangkali sudah tidak ada pada saat ini di perguruan tinggi tersebut. Tapi ijazahnya pernah keluar di tahun-tahun sebelumnya. Makanya itu tetap dikeluarkan. Jadi kalau misalnya ada yang seperti itu, utamakan pilih yang berwarna biru. Ya, utamakan pilih yang berwarna biru. Ya, kalau tidak ada yang biru ya maka pilih yang sesuai. Gitu ya. Oke, tapi ini tetap harus dipilih juga. Nah, selanjutnya adalah jenjang. Ini jenjangnya D4, S1, S2, S3. Kenapa S2, S3 diikutsertakan? Karena memang ijazah kan tidak hanya untuk PPG, tidak hanya untuk P3K, tidak hanya untuk tunjangan profesi. Bisa jadi juga untuk kelengkapan data guru. Ya, jadi S2, S3 pun perpalnya diterima. Cuma pastikan, prioritaskan. Kalau Anda saat ini ingin ikut PPG, maka perpala S1 dulu. Ya, perpala S1 dulu. Kalau sudah terlanjur perpala S2, maka perpal S1-nya sekarang. Ya. Nah, jadi kalau sudah terlanjur perpal S2, ya nggak apa-apa, biarkan. Ya. Tapi perpal S1-nya sekarang. Jadi harus wajib perpal S1-nya di perpal. Ya. Terus ini masukkan NIM-nya. Ya. Saya yakin di ijazah dan NIM ya. Nah, masukkan NIM-nya, terus nomor ijazahnya. Ya, masukkan nomor ijazah. Lalu klik data ijazahnya. Ini untuk ngecek ke apa link yang diberikan oleh Peredikti untuk mengecek keberadaan mahasiswa di Dikti ada atau tidak di sana. Ya. Oke. Selanjutnya, kalau dia sudah verval API, maka dia akan keluar seperti ini. Kalau ketemu dia akan keluar seperti ini, ya. Nah, ini berarti teman-teman guru sekalian ya yang melakukan verbal harus melakukan konfirmasi. Ya, apakah datanya benar atau masih salah? Karena banyak ternyata ya, perguruan tinggi yang mengentrikan data nama gurunya masih salah. Ada juga yang tanggal lahirnya salah. Itu ya. Nah, kalau ternyata masih salah yang keluar, ya terutama tentang nomor ijazah, nama, tanggal lahir, itu ya, itu ternyata salah, lakukan perbaikan dulu. Lakukan perbaikan dulu. Tapi kalau Anda merasa, sudah benar ini, maka silakan centang data sudah benar, lalu klik konfirmasi. Ya, tapi kalau ternyata datanya masih salah dan Anda mau perbaiki dulu, maka bisa pilih data belum benar. Ya, Anda bisa pilih data belum benar. Nah,
Kalau memang merasa bahwa datanya masih belum belum benar ya. Oke. Nah, terus setelah dia klik konfirmasi, maka keluarlah seperti ini, ya. Nih, yang sebelah kanan, ya. Nah, ini perlu konfirmasi kedua. Ya, kalau untuk P3K maka centang P3K. Kalau untuk PPG maka klik centang PPG. Kalau untuk TPG, ya, kalau yang teman-teman mau daftar PPG pasti belum punya SRD kan, pasti ini belum dicentang ya. Nah, kalau teman-teman mau untuk P3K dan PPG berarti dipakai dua-duanya, maka klik dua, jangan satu. Klik dua-duanya. Berarti ijazah ini akan digunakan untuk PPG dan uh, P3K gitu ya. Jadi PPG dan P3K dicentang dua-duanya. Tetapi PPG dan validasi TPG tidak bisa barengan ini, dia tidak bisa satu posisi. Jadi kalau sudah centang PPG, maka tidak bisa centang TPG karena dianggap belum pernah punya serdik, ya. Tapi kalau dia centang TPG, maka dia tidak bisa centang PPG karena dianggap belum sudah punya serdik. Kalau sudah punya serdik, buat apa PPG lagi gitu ya? Oke, setelah itu konfirmasi. Nah, itu prosesnya. Itu kalau menggunakan API. Jadi data Anda ya pada saat diproses di depan tadi ketemu di PD Dikti, maka prosesnya cukup sampai situ ya. Nah, nanti tidak perlu lagi verifikasi dinas, tidak perlu lagi verifikasi dari BBGTK, BGTK ataupun dari KGTK gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau ternyata datanya tidak ditemukan? Ya, kalau data Anda tidak ditemukan, maka Anda bisa melakukan perpal berkas. Ya, perpal berkas ini ya kita mengunggah berkas ijazah yang sudah di-scan dengan format PNG ya, dengan format image ya, yang ukurannya tidak lebih besar. Jangan lebih besar dari 500 kilobit ya. Nah, ini kita klik di sini, unggah berkas. Nah, kalau tombol sipil itu apa? Sipil ini cuma link untuk ngecek ijazah kita ya. Oke. Nah, ini pakai unggah berkas. Jadi kalau kita mau mengunggah berkas sebagai perpal ijazah kita, maka klik unggah berkas ya. Ya. Nah, kalau unggah berkas, maka akan keluar seperti ini. Keluar seperti ini isian. Ini tolong isikan. Isikan, ini please minta tolong ini mah. Ya, isikan ya. Ini dengan sesuai dengan ijazahnya. Sesuai dengan ijazahnya, komanya, titiknya, tanda serunya, ya, samakan dengan ijazah. Ya, karena kalau tidak sama dengan ijazah itu berarti ada perbedaan. Nah, itu ada kemungkinan besar nanti akan tertolak. Ya, akan tertolak entah itu di dinas ataupun di BBGTK ya, itu akan ketolak nanti di sana ya. Oleh karena itu tolong tuliskan sama seperti ijazah karena ini adalah perpal berkas, berarti yang kita cek adalah berkasnya ya, yang kita cek ini adalah berkasnya sama enggak yang diketikkan dengan berkasnya ya. Selanjutnya di sini seperti tadi perguruan tinggi sama ketik ya, diketik. Kalau perguruan tingginya dari luar negeri ya ketik saja ya yang komplit. Kalau nggak keluar pilihannya hapus satu huruf, nanti akan keluar pilihan pilih itu ya. Kemudian nama prodinya kan kalau perguruan tinggi luar negeri kan prodinya belum tentu sama dengan di Indonesia. Maka ketik juga sama seperti yang ada di ijazah ya. Kalau pakai bahasa Mandarin ya tulisnya jangan di Mandarin di sini. Ini tetap pakai apa namanya? Ya karakternya karakter biasa bukan Mandarin ya. Jadi ketik uh, tapi diketikkan misalnya kalau di sana jurusannya bahasa Mandarin ya ketik bahasa Mandarin. Kalau di sana ternyata jurusannya adalah memasak ya memasak tulisnya ya. Jadi samakan ya dengan ijazahnya. Terus jenjangnya ini ya nanti disesuaikan dengan penyetaraan yang sudah ada di penyetaraan di prediktinya
Nah, dia ijazah itu setara dengan apa? Nah, kalau yang luar negeri ini agak sedikit ribet karena scannya juga harus dengan penyetaraannya juga, ya. Harus penyetaraannya dijadikan dalam satu file image yang masih bisa kebaca, gitu ya. Nah, itu tantangan lah buat teman-teman yang ini ya. Karena perpal ijazah masih menggunakan image, belum menggunakan PDF untuk proses pemberkasannya ya. Dan uploadnya masih baru satu file gitu ya. Jadi mau tidak mau ya kreativitasnya diperlukan oleh guru-guru yang mau perpal ijazah secara berkas dan lulusannya lulusan luar negeri. Ya, terus tanggal masuk. Nah, ini tanggal masuk perguruan tingginya. Ya, tanggal berapa? Ini kan tidak ada di ijazah, tapi ya pasti kan tahu proses pemasukannya, masuk ke perguruan tingginya tanggal berapa. Ya, NIM harus sama dengan yang ijazah. Terus nomor ijazah, wah ini harus sama persis dengan ijazah. Terus nama harus sama persis dengan ijazah. Kalau di ijazah tanpa gelar, maka jangan ditulisin gelar, karena gelar itu pasti tertulisnya pisah dengan nama. Ya, di ijazah tuh saya jarang nemuin ya, jarang nemuin ijazah itu ada gelarnya gitu ya. Makanya tulis nama itu jangan pakai gelar, karena gelarnya pasti terpisah ya. Terus tempat lahir, tanggal lahir, ya lengkaplah data-data yang lainnya itu diisi ya, diketik dengan benar ya, diketik dengan benar dan masih menggunakan bahasa Indonesia. Kecuali kalau ijazah luar negeri, kalau pakai bahasa Inggris ya tulisnya pakai bahasa Inggris ya. Oke, nah setelah dia ditulis, lalu upload berkas ijazahnya. Upload berkas ijazahnya dan ukuran filenya tolong jangan lebih besar, pokoknya jangan nyampe 500 kilobit lah. Kalau bisa lebih kecil dari 500 kilobit ya. Tapi tulisannya masih kebaca. Karena kalau nggak kebaca, ya bisa jadi nanti malah ditolak gara-gara berkasnya nggak kebaca ya. Nah, di upload ini berkas ijazahnya, lalu simpan. Nah, banyak pertanyaan kemarin itu, Pak nggak bisa nyimpen. Tulisan tombol simpannya masih warna biru punah gitu, apa biru biru samar, belum belum bisa diklik tombol simpannya. Nah, kalau ada seperti itu, teman-teman sekalian, maka di sini kan pada saat kita perpara ijazah ada proses validasi gambar. Proses validasi gambar ini adalah membaca data-data tulisan yang ada di ijazah yang diupload. Ini sama enggak yang dengan tulisan yang diketik tadi, yang diketik oleh teman-teman sama enggak gitu ya. Nah, kalau sama nanti dia akan warna biru. Kalau tidak sama dia akan warna merah gitu ya. Nah, ternyata tulisannya merah semua. Kalau tulisannya merah semua, ini tombol simpan ini pasti nggak bisa. Masih warna abu-abu, biru abu-abu gini gitu ya. Jadi belum bisa ditekan, belum bisa diklik. Nah, bagaimana kalau seperti itu? Ulangi lagi validasi gambarnya sampai syukur-syukur semuanya bisa biru gitu ya. Nah, bagaimana biar bisa biru? Agak di zoom sedikit gambarnya, difokuskan misalnya yang kata yang belum ketemu itu namanya, maka sedikit di zoom ke namanya. Jadi nanti dia akan proses pembacanya fokusnya ke nama gitu ya. Nah, nanti namanya ketemu. Yang belum ketemu apa namanya? Prodinya, fokuskan ke prodinya. Tapi kalau tulisan namanya pakai huruf keriting, ya pakai tulisan indah yang ditulis tangan, itu jangan harap bisa ketemu. Itu OCR nggak bisa ngebaca itu ya. Jadi apa namanya, kalau yang seperti itu ya sudah biarkan, nggak ketemu juga nggak masalah ya. Tapi tombol simpannya masih belum bisa. Klik validasi gambarnya sampai 3 kali. Kalau sudah lebih 3 kali, walaupun hasil pratinjau ijazahnya itu merah semua, ya walaupun merah semua. Wah, ini seperti ini, ya. Walaupun ini merah semua, ya, tombolnya ini masih udah bisa nyimpen, sudah bisa diklik untuk simpen, gitu ya. Jadi 3 kali lakukan validasi gambarnya. Kalau sampai 3 kali ternyata masih merah seperti ini, maka silakan, tidak jadi masalah. Tombol simpannya pasti akan keluar. Lakukan penyimpanan, ya. Lakukan penyimpanan. Oke. Terus kalau sudah disimpan, ya kalau sudah disimpan, maka nanti akan keluar seperti ini, gitu ya.
akan keluar seperti ini, ya. Belum verifikasi. Nah, kalau belum verifikasi, maka ini kita menunggu proses verifikasi oleh operator tunjangan di Dinas Pendidikan. Ya. Terus, kalau sudah diverifikasi, maka nanti akan keluar informasinya. Oh, udah belum ada dia. Oke. Ya, nanti akan keluar prosesnya di sudah verifikasi. Kalau sudah diverifikasi oleh Dinas Pendidikan, ya. Ya, kalau jadi Dinas Pendidikan akan keluar proses verifikasinya. Keterangannya di sini, ini warnanya nanti akan hijau, gitu ya. Itu berarti sudah diverifikasi. Nah, kalau masih tulisan seperti ini, berarti dia masih belum proses verifikasi oleh Dinas Pendidikannya, ya, oleh admin tunjangan, ya, oleh admin Simtun di Dinas Pendidikan sesuai dengan jenjangnya. Oke, nah hasil beberapa ijazah yang tidak terlalu valedikti maka eh, bisa gunakan ijazah ini. Ini ijazah luar negeri ya, yang kadang itu tulisannya bahasa Cina, Kanton gitu ya, atau apalah yang saya tidak bisa baca kalau saya itu ya. Nah, terus ada juga yang kalau dari Timur Tengah itu bahasanya bahasa Arab ya, sama ya, bisa baca tapi nggak ngerti artinya ya. Dan ya, itu tetap itu yang di-scan, tapi nanti disandingkan juga dengan penyetaraannya, ya. Baik, dan alhamdulillah demikian Bapak Ibu, semoga bisa bermanfaat dan membantu proses pembelajaran Bapak Ibu sekalian. Jika video ini dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan share ke grup atau rekan-rekan peserta PBG lainnya supaya makin banyak yang terbantu. Dan pastikan dukung channel YouTube kami dengan cara klik tombol subscribe agar kami semakin semangat membuat konten-konten informatif seputar dunia pendidikan dan juga PPG. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat belajar Bapak Ibu, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.